orang lain yang berbeda, maka akhirnya kita akan berkenalan dengan yang namanya kebencian. Kita ketika mengenal kebencian, kita akhirnya akan berkenalan dengan yang namanya kekerasan. Dan ketika kita berkenalan dengan kekerasan, kita akan berkenalan dengan berbagai konflik-konflik dan perang, termasuk aksi terorisme. Saya sering mengatakan 100%, hampir 100% teroris yang ditangkap oleh Densus 88 mulai dari tahun 2000 sampai hari ini jumlahnya kurang lebih 2.100 orang. Kalimat-kalimat murtad, kalimat-kalimat kafir memang sering dilontarkan sebagian kelompok muslim di negeri ini. Sebut saja misalnya kelompok Salafi Wahabi. Kelompok ini selain suka beribadah, tapi juga suka menilai orang atau kelompok lain. Jika ada kelompok atau orang lain yang melakukan ibadah tidak sesuai atau tidak sejalan dengan apa yang mereka kerjakan atau apa yang mereka ajarkan, maka akan dengan mudah mereka akan mengatakan bid'ah, sesat, murtad hingga kafir. Penilaiannya pada orang lain itu berdasar pada pemahaman agama yang ia peroleh dari buku atau mungkin dari penceramah yang memang gemar menganggap orang lain yang tak sejalan dengannya seolah-olah bukan golongan Islam. Mereka ini merasa yang paling Islam sendiri, merasa paling suci sendiri, merasa membawa ajaran yang lurus atau langsung dari Nabi. Tapi sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang terjebak dalam pemikirannya sendiri, terperangkap dalam kerangka agama yang ia yakini, sehingga dalam hidup keseharian mereka jadi kelihatan aneh karena berbeda dari kebanyakan orang. Misal soal pakaian, mereka suka menggunakan jubah atau surban karena katanya pakaian Islam, padahal surban dan jubah adalah pakaian orang Arab sejak dahulu hingga sekarang, tak peduli Arab Islam atau non-Islam. Kemudian dalam bicara, mereka juga menggunakan kosakata ke-Arab-Araban. Misal, kamu jadi ente, misal kalian jadi antum, misal saya jadi ana, misal bapak jadi abi, dan banyak lagi lainnya. Padahal di Indonesia, kosakata sangat banyak dan bahasa juga berlimpah. Artinya secara tidak langsung mereka membawa tradisi Arab ke Nusantara sehingga budaya dan tradisi Nusantara menjadi agak tersingkir. Mereka biasanya bilang kalau Islam itu dari Arab, maka jangan benci dengan orang Arab. Ya memang Islam dari Arab, Quran berbahasa Arab, Kanjeng Nabi juga dari Arab. Tapi kalau masalah dialog keseharian, masalah berbusana, atau masalah penyebutan, apa salah kalau kita tetap mempertahankan apa yang sudah ada di Nusantara ini? Jadi tidak harus impor kosakata dari Arab sana. Kalau soal sholat, puasa, zakat, naik haji, ya tetap sama. Kita orang Islam juga tahu tata caranya. Tapi mungkin kelompok ini memang sudah terbelenggu dengan doktrin Arab sehingga berat untuk keluar dari lingkaran itu. Akibatnya dalam hidup keseharian mereka juga kelihatan aneh karena berbeda dari masyarakat umumnya. Karena dianggap aneh dan agak terkucilkan itu, mungkin mereka malah merasa yang benar. Menggunakan semboyan kalau ulama yang benar adalah ulama yang banyak dibenci orang. Kalau soal banyak dibenci orang, itu cuma ada dua pertanyaan. Memang karena orang itu benar ataukah karena saking tidak bermutunya sehingga orang membencinya? Kemudian karena merasa dibenci banyak orang sebab kelakuan yang tak wajar tadi, sehingga mereka menjadi merasa lebih yakin lagi kalau mereka ini adalah yang benar. Dan orang lain yang tak berada dalam golongan mereka dianggap salah. Kalau sudah begitu terus muncul istilah sesat, kafir, murtad, dan lain sebagainya. Padahal mereka mengatakan hal itu bukan dalam maksud mengingatkan, namun dengan nada dan perasaan benci pada orang yang dikatakan tadi. Kemudian karena mereka merasa paling benar, hingga muncul pikiran untuk menegakkan kebenaran. Sehingga jika ada orang lain mereka anggap melenceng, maka harus diluruskan. Jika dengan kata-kata tidak mampu, mereka menggunakan tindakan. Dan kalau menggunakan tindakan ini juga tidak mampu, mereka akan merasa frustasi. Sebab mereka merasa kalau tanggung jawab meluruskan umat adalah tanggung jawabnya. Karena frustasi itu akhirnya ia ambil jalan pintas untuk mengakhiri semua itu, yakni dengan merakit bom kemudian meledakkan dirinya agar segera bisa berjumpa dengan bidadari di surga.
Dari pemahaman-pemahaman seperti itulah munculnya pemikiran intoleran, radikal hingga teror. Dan kembali ke ceramah Cak Islah Bahrawi tadi. Kalau kita lihat sekarang yang terjadi di Indonesia, sebenarnya ungkapan kafir, murtad, dan lain sebagainya itu dahulu sering digaungkan kelompok Salafi Wahabi. Tapi kini coba kita lihat, kelompok Habib keturunan imigran dari Yaman yang suka demo dan suka kecam pemerintahan, itu juga ikut-ikut ketularan. Mereka suka bilang sesat, bilang murtad, kafir, dan lain sebagainya pada orang atau kelompok yang cara berpolitiknya tidak sejalan dengan mereka. Ini kan aneh, hampir sama ciri khasnya. Merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling mulia hingga mengaku sebagai majikan. Sehingga apapun yang dianggap tidak sesuai dengan pendapat atau keyakinan, maka harus diluruskan dengan dalih nahi mungkar. Bahkan tak jarang juga dalam acara nahi mungkar itu mereka memaksa orang lain, bahkan hingga mengancam orang lain. Contoh misal diancam tidak mendapat syafaat Nabi karena mereka mengaku keturunan Nabi. Terus mengancam celaka 7 turunan jika membantah mereka, mengancam akan memboikot dan lain sebagainya. Pokoknya mereka sering menciptakan suasana tidak nyaman bagi orang yang ia anggap lawan dan harus dibenarkan. Dan disinilah letak bahayanya, karena hal ini bisa memicu konflik antar umat yang seagama, bisa memicu kericuhan, bisa memicu kegaduhan, bahkan bisa memicu peperangan antar sesama anak bangsa. Semua sama-sama mengatasnamakan Islam, sama-sama mengatasnamakan Tuhan. Dan pemahaman semacam ini bisa menimbulkan bibit yang bisa merusak persatuan dan kesatuan dimanapun berada, termasuk di Indonesia yang tercinta. Makanya bagi saudaraku sebangsa setanah air, jangan mudah terbujuk atau terhasut dengan kelompok-kelompok seperti ini. Mereka mengatasnamakan agama, namun dalam pelaksanaannya tidak mencerminkan ajaran agama itu sendiri. Bagaimana kalau pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Terima kasih.